Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan. Mari kita terus mengikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita mengikuti pembacaan Alkitab kita, biar firman Tuhan terus menuntun setiap langkah hidup kita. Pagi hari ini saudara, kita masuk dalam episode 17 Mei. Tapi sebelumnya saudara kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini untuk hari yang baik bagi kami, untuk kami boleh kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kuduslah mengurapi firman-Mu sehingga kami boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, bekerjalah bukan untuk makanan. Bekerjalah bukan untuk makanan. Saya bacakan Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Yesus mengadakan mujizat. Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani. Tetapi tujuan Yesus bukan supaya mereka fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Makanya saudara, tidak heran banyak orang mengikuti Yesus. Tujuannya apa saudara? Supaya Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani mereka. Supaya Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Dan tujuan Yesus sebetulnya bukan supaya manusia ini fokus kepada perkara-perkara jasmani. Bahkan zaman ini pun, hari-hari ini pun tidak heran saudara, kita melihat bahkan banyak saudara, ketika ada penyembuhan-penyembuhan terjadi lewat pelayanan seorang hamba Tuhan, banyak orang berbondong-bondong ke sana untuk mencari kesembuhan. Mereka ingin mendapatkan kesembuhan secara jasmani. Tetapi apakah tujuan mereka hanya untuk jasmani? Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, bukan untuk kepentingan-kepentingan jasmani. Kita mencari Yesus, bukan mencari mujizatnya. Kita mencari Sang Pemberi, bukan mencari pemberiannya. Inilah yang Tuhan mau. Di ayat yang ke-28 dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat yang ke-29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Inilah yang dikehendaki Allah, apa saudara? Hendaklah kamu percaya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Jadi percaya di sini saudara, semua pekerjaan saudara. Percaya di sini tidak hanya kepada status Yesus yang adalah anak Allah. Kita tidak sebatas hanya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Kita tidak hanya percaya bahwa Yesus itu, kita percaya kepada sejarah Yesus, di mana Yesus lahir oleh Roh Kudus. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi percaya di sini adalah pekerjaan. Artinya kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menundukkan diri kita atas kedaulatan Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Makanya saudara, tidak heran Yesus menegur mereka. Di ayat yang ke-26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus menginginkan saudara, lewat mujizat-mujizat yang dialami, kita melihat bahwa itu adalah tanda-tanda dari Tuhan.
bahwa itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang berdaulat, sehingga kita mencari Tuhan, bukan mencari mujizatnya. Tidak heran saudara, ketika orang-orang yang menerima mujizat dari Tuhan ini, mereka yang kenyang secara mujizat ini saudara dilakukan oleh Tuhan, mereka juga yang berteriak salibkan dia, mereka juga yang berseru salibkan dia. Makanya saudara, mari kita mencari Yesus, bukan mencari mujizatnya. Mari kita mencari Sang Pemberi itu, bukan pemberiannya saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan. Artinya apa saudara? Yang pertama, jangan menjadikan Tuhan hanya sebagai alat untuk mencapai hal-hal yang sementara. Amin. Jangan menjadikan Tuhan hanya sebagai alat untuk mencapai hal-hal yang sementara. Jangan kita mencari Tuhan supaya perut kita ini kenyang. Memang saudara, ada ayat Alkitab mengatakan, Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud mengalami itu, menyaksikan itu, bahwa orang yang takut Tuhan, dia tidak akan pernah hidup kekurangan, bahkan anak-anaknya pun diberkati Tuhan. Tetapi saudara, bukan itu yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi mengenal Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup kita. Bagi mereka makanan yang mengenyangkan adalah segalanya. Tetapi apa gunanya saudara kita kenyang secara jasmani, tetapi kita lapar secara rohani. Kita kelaparan secara rohani. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kaya, banyak duit, tetapi tidak bisa dinikmati. Tidak ada kebahagiaan. Tetapi saudara, ketika kita menjadikan Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kita jadikan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, maka kita pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang kedua saudara, Tuhan juga menginginkan sebagaimana kita gigihnya mencari makanan ketika lapar, demikian kiranya kita mencari Yesus bagi kelaparan rohani kita. Dialah yang kita butuhkan di dalam hari-hari kita yang kita jalani ini. Amin. Mari kita membuka diri supaya Yesus masuk dan tinggal di dalam hidup kita, dan hidup kita tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, yang hanya sementara. Tetapi saudara, marilah kita bekerja, yaitu bekerja pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Hendaklah kamu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Hendaklah kita menundukkan diri kepada Tuhan. Hendaklah kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam anugerah Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus yang memberkati firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.